Kembali bersama kami dalam Hot Ekonomi, kita masih membahas mengenai dana daerah. Di sini Pak Karunia, ini kalau tadi Anda mengatakan bahwa memang harus paling tidak ada bisnis plan yang dibuat di sini. Nah, Anda melihat bahwa memang apa sih sebenarnya kendala dari paling tidak ya, tadi ada beberapa indikator yang sudah Anda katakan. Dan ini pemerintah yang memang harus membuat bisnis plan lebih baik paling tidak setiap tahunnya. Ada juga yang menjadi masalah yang setiap tahun ada terkait dengan dana yang mungkin terendap di beberapa bank terkait dengan hal ini. Anda melihatnya ini juga menjadi salah satu indikator atau seperti apa, Pak? Kalau saya sih sebenarnya tidak surprise ya. Kalau misalnya dana daerah atau transfer daerah itu mengendap di perbankan, karena memang itu kembali kan, karena memang kan otonomi daerah atau desentralisasi ini yang menjadi persoalan selamanya itu adalah dalam pemanfaatan, ada peningkatan ke pembangunan ekonomi daerah. Nah, sementara perencanaan kita itu saya nggak tahu apakah ini lebih banyak masalah-masalah politiknya. Mengendapnya ini karena perencanaan yang kurang baik, apa seperti apa hingga akhirnya goalnya untuk peningkatan kualitas sumber daya manusia atau masyarakat itu menjadi kurang populer gitu kan, sehingga apalagi juga masalah masalah KPK dan seterusnya, jadi membuat orang jadi ragu untuk melakukan pemanfaatan. Tetapi saya yakin ya perencanaan dalam artinya untuk tujuan yang ingin kita capai itu apa sih dari masing-masing daerah itu, mereka barangkali masih belum jelas ini gitu kan, di tengah-tengah ketidaktahuan atau program yang akan dilakukan. Ya. Nah, maka itu saya sangat mendukung misalnya dengan pemanfaatan dana desa yang relatif lebih rendah. Kalau kita lihat secara makro ya, nasional itu cuma katakanlah, bukan maksud saya cuma mengartikan rendah ya, tapi 60 triliun itu cukup besar, tetapi sudah semakin punya fokus ya, sudah punya fokus yang ditujukan untuk meningkatkan kualitas desa. Dan saya kira peran dari ADD itu menjadi juga penting. Barangkali ini juga dimasukkan transfer daerah itu ke dalam ADD. Nah, itu dia, berarti harus ada peran-peran orang tertentu untuk ataupun bagian-bagian tertentu untuk pengawasan agar ini paling tidak dana ini tepat pada sasaran hingga akhirnya kepada masyarakat. Nah, pengawasan ini apakah masih dinilai cukup kurangkah seperti itu, Pak Karunia? Anda melihatnya? Saya melihatnya kalau di lapangan ya, masalah pengawasan ini kan memang suatu masalah klasik ya. Jadi saya kira itu terus terjadi. Maka itu penting peningkatan kualitas SDM gitu. Tidak artinya peningkatan kualitas PDM itu bukan hanya berarti dari pihak-pihak tertentu ya, artinya dari kabupaten, tapi juga perlu dari lingkungan-lingkungan luar ya yang bisa menjembatani pemanfaatan dana ini supaya manajemennya juga menjadi baik gitu kan. Saya kira kita nggak bisa nyerahkan kepada KPK. Tadi sudah disebut Pak Menteri, masyarakat diminta juga untuk turut serta. Paling tidak itu. Oke, baik. Saya kembali ke Pak Eko. Ini kalau kita lihat pengawasan juga menjadi salah satu titik poin di sini. Tapi apalagi sih mungkin yang Anda bisa melihat bahwa ini mungkin agak sulit dilakukan, atau mungkin apa kendalanya yang dialami di daerah ataupun di desa sehingga mereka sulit sekali untuk maju paling tidak. Begini, kalau kita lihat problem pasti ada, tapi kita masih yakin benar bahwa bisnis modelnya ini benar. Karena dengan desentralisasi itu memberikan kewenangan kepada daerah untuk melakukan pembangunannya, karena mereka yang paling tahu daerahnya. Karena di masa lalu dengan sentralisasi banyak program-program yang tidak tepat sasaran. Sebagai contoh, nggak usah jauh-jauh dari kementerian saya lah. Saya pernah ngecek di NTT diberikan hand traktor padahal tanahnya batu-batu, dimana hand traktor nggak bisa. Tapi kalau itu yang membelanjakan masyarakat daerahnya tersebut, itu nggak mungkin terjadi. Nah, persoalan banyak kita perbaiki sama-sama. Oke, atau kalau kita lihat mungkin tadi itu ya, pemanfaatan dana yang mungkin kita tidak kurang tahu bagaimana sebenarnya medan yang terjadi di saat itu. Nah, ini atau memang harus adakah pada saat uang itu diberikan kepada daerah, nanti di sini ada peran pengawasan ya tentunya seperti itu. Pengawasan kan kita ada, nomor satu, daerah memang mempunyai kebebasan, tapi frameworknya kita yang nentukan gitu. 4 program unggulan itu kita yang nentukan gitu kan. Jadi dari 4 program unggulan itu 50% dari dana desa dipakai, itu 50% untuk kebebasan mereka untuk pemberdayaan masyarakat dan pemberdayaan ekonomi sesuai dengan visi masing. Yang kedua, kita juga bantu untuk desa itu punya network. Dengan model ini kita ajak dunia usaha untuk masuk ke desa juga, karena desa nggak mampu membawa dunia usaha masuk ke desa. Nah, kita pemerintah pusat dengan model Prukades hingga dari skala ekonomi tadi kita bawa dunia usaha untuk masuk. Dengan gitu pasar ada,
Jadi bank juga bisa memberikan kredit tanpa risikonya besar. Satu-satunya risiko tinggal bencana alam. Bencana alam itu bisa diinsur. Tapi kalau harga nggak bisa diinsur. Iya. Nah makanya kalau kita lihat sekarang pertanian kita kan majunya cepat. Waktu dulu kita produksi tapi nggak ada sarana pasca panennya. Begitu produksi ada masalah petaninya kapok. Nah sekarang kan lebih produksi beras kita naik, produksi jagung kita naik. Karena ada irigasi, ada sarana pasca panen dan lain sebagainya. Oke, baik Pak Eko dan juga Pak Karunia, kita jeda lagi di sini. Kami akan kembali pemirsa sesaat lagi.